Halo guys, welcome to my channel. Jadi di sini saya akan memberitahukan kalian atau menjelaskan pada kalian tata cara ataupun pengertian dari pengolahan data di dalam aplikasi GSF. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Hafizun Septia Rizky. Saya selaku mahasiswa semester 4 program studi Teknik Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertama, materi yang paling utama atau pertama di dalam buku panduan JSEP, yaitu Learn About Data Handling in JSEP, or we can say GASP, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pengolahan data dalam JSEP. Selanjutnya, yang perlu kalian ingat, materi ini sangat penting. Karena sebelum melakukan analisis statistik, kita harus memastikan bahwa data kita sudah benar dan siap dianalisis. Adapun yang akan dibahas di materi saya hari ini meliputi apa itu JSON, cara mengimpor data, struktur data, measurement level, and yang terakhir, data cleaning. Oke. Yang pertama, apa itu JSEP? Pengertiannya adalah JSEP adalah software statistik gratis dan open source yang digunakan untuk analisis data. Kemudian ada pun kelebihan JSEP. Pertama, dia gratis. Kedua, mudah digunakan atau user friendly dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah tidak perlu coding. Yang keempat, output otomatis dan format APA. Jadi otomatis formatnya. Kemudian yang kelima, mendukung analisis klasik dan Bayesian. Dan yang perlu kalian tahu, bahwasanya JSEP sering digunakan oleh mahasiswa S1, S2, dan juga peneliti. Cara mengimpor data ke JSEP. Adapun eh, JSEP, adapun langkah-langkah pada JSEP. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan bahwa JSEP dapat membuka berbagai format file seperti ada 3 nih. Ada Excel, CSV, ataupun SPSS atau SAF. Tapi di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tiga file tersebut, yaitu Excel. Jadi Excel ini adalah file umum yang sering digunakan untuk mengimpor data ke JSEP. Jadi saya akan menjelaskan cara penggunaan ataupun cara pemakaian Excel dan mengimpor data ke JSEP menggunakan Excel gitu. Kemudian langkah-langkah pertama. Ini saya akan sebutkan dulu langkah-langkahnya, kemudian kita akan mempraktekkan. Saya akan mempraktekkan caranya gitu. Kita akan langsung membuka aplikasi JSEP-nya. Oke, untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah buka JSEP. Kemudian yang kedua adalah klik file. Kemudian pilih open. Kemudian pilih file data yang akan dianalisis. Oke, di situ nanti ada pemilihan file melalui komputer ataupun melalui cara lain gitu. Tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor file melalui komputer atau file yang ada di laptop atau komputer kalian. Oke, saya akan share aplikasi JSEP-nya. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu kalian file Excel itu seperti apa. File dalam Excel itu seperti apa. Nah, jadi ini adalah file file Excel, oke. Jadi bentukan dari file Excel itu seperti ini. Dia seperti ini. Jika ingin, nah, ketika kalian ingin mengetik, you can type. Ketika kalian ingin mengetik sesuatu, kalian bisa mengetiknya melalui ini, melalui dari sini maksudnya gitu. Oke, ini yang dimaksud file Excel, oke. Kemudian saya akan men-share
file JSEP-nya ya. Oke. Sorry ini kebanyakan kayak. Anyway. Nah, ini yang dimaksud dengan aplikasi JSEP ataupun software JSEP gitu. Jadi, cara mengimpor data melalui Excel ke JSEP yaitu di sini ada garis 3 di ujung. Kalian bisa klik, kemudian ada pilihannya di situ open. You can klik open, kalian bisa klik open. Kemudian ada di situ pilihannya komputer. Kemudian pilih dokumen. Nah, di sini akan terlihat langsung file kalian dari device kalian ataupun laptop kalian gitu. Nah, dan di sini saya akan memilih file Excel yaitu dari wait, materi SMA kelas 11-12. Kemudian tinggal klik open. Oke, sorry. Kita klik online. Itu tadi sebenarnya bisa diklik, cuma karena saya sudah membuka file tersebut dan belum menghapusnya kembali, jadi kita pemakai file Excel yang lain gitu. Tapi bisa diklik sebenarnya. Oke, nah jadi di sini kita sudah memasukkan file yang dari Excel itu ke aplikasi atau software JSEP. Kemudian, kemudian kita kembali ke materi dulu. Ini kita kembali ke materi dulu. Oke, kemudian kita sudah pilih data ya. Ini sudah di step terakhir yang nomor 4 yaitu pilih data yang akan dianalisis. Itu kita sudah mengimpor juga data ke JSON. Kemudian selanjutnya, struktur data pada JSON. Oke, dalam JSON, kolom itu untuk variabel dan baris untuk responden atau partisipan. Yang perlu kalian ingat, satu kolom hanya boleh berisi satu jenis variabel. Karena karena apa? Karena sering terjadi kesalahan yaitu seperti menggabungkan teks dan angka dalam satu kolom ataupun banyak data yang kosong ataupun penulisan tidak konsisten. Itu penyebabnya kalau lebih dari satu jenis variabel dan tapi juga seperti kita tahu bahwasanya satu kolom hanya berisi satu jenis variabel. Kemudian measurement level. Jadi ada 3 di JSEP itu ada nominal, ordinal, and scale. Gimana cara mengetahuinya antara 3 tersebut? Sini saya akan share. Oke. Bagaimana cara kita mengetahui ada nominal, scale, and ordinal? You can click. Nah, nah di sini ada pilihannya. Ada scale, ordinal, and nominal. Jadi di situ kalau kalian ingin mengubah, kemudian kalian bisa klik namanya. Nah, namanya, boleh kalian ubah. Misalnya jadi ordinal. Di sini. Karena di sini sudah jadi nominal ya, jadi dia nggak terubah. Tapi kalau misalnya kalian ingin mengubah, tadi caranya seperti itu, cara mengubah nominal, ordinal, dan scale gitu. Kalau kita kembali lagi ke materi. Kemudian kalau nih, semisal kalian salah menentukan level atau hasil
Kalau kalian salah menentukan level, hasil bisa tidak valid. Cara mengubahnya gimana? Klik nama variabel dan pilih jenisnya. Tadi karena yang tadi. Kemudian next, data cleaning. Sebelum memasuki materi yang terakhir ya ini untuk data cleaning, saya ingin memberitahu bahwasannya jika kalian ingin mendownload aplikasi JSAP, kalian bisa masuk ke Chrome ataupun website lain. Oke. Tapi saya sering menggunakan Chrome. Kemudian kalian bisa ketik di situ JSAP. Kemudian nanti ada pilihannya di dalam sebelum kalian download itu ada pilihannya JSAP untuk Windows. Jika kalian menggunakan laptop ataupun komputer, kalian bisa mendownload JSAP untuk Windows. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke data cleaning. Untuk sebelum menganalisis atau melakukan data cleaning, sebelum memasuki analisis, kalian harus melakukan data cleaning. Apa aja itu data cleaning? Ada cek salah ketik. Misalnya kalian ada salah ketik, kalian bisa cek di data cleaning gitu. Ketika data cleaning gitu. Jadi ini sebelum melakukan analisis. Kemudian cek nilai ekstrim. Oke. Yang ketiga, cek data ganda. Kalau misalnya ada data yang terganda gitu ya, kalian bisa cek ketika data cleaning ini. Kemudian cek data kosong. Itu yang terakhir. Jadi di data cleaning itu bisa mencek ada 4 jenis tersebut ya. Kemudian next. Kesimpulannya, jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah data handling di JSAP meliputi import data dengan benar, atur measurement level, kemudian bersihkan data, baru melakukan analisis. Gitu. Nah, mungkin sekian untuk materi singkat ataupun tata cara atau tutorial singkat penggunaan JSAP atau dalam mengimport data melalui Excel. Mungkin itu penjelasan sedikit dan tata cara sedikit ya, tutorial sedikit dari saya. Kemudian thank you for your attention, thank you for your uh, participate. Oke, kalau misalnya kalian ingin tahu lebih dalam ataupun belum paham melalui video ini, kalian bisa kontak information ya, bisa kontak me. Oke, for the information, kalian bisa menghubungi saya melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp. Jika nomor telepon atau nomor WhatsApp tidak bisa dihubungi, kalian bisa langsung mengirimkan pesan melalui email. Kemudian kalau misalnya juga ingin langsung datang kepada saya, bisa datang saja ke lokasi yaitu Jalan Zamrud 1, Jawa 12, Palangkaraya. Itu orang Palangkaraya ya. Sebenarnya saya orang Palangkaraya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih dalam bisa langsung datang ke rumah saya gitu. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Terima kasih juga. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin tahu cara mengimport data, cara handling data melalui JSAP. Semoga ya pada intinya semoga ini bermanfaat buat kalian. Dan see you again in the next video. Bye-bye.